Ardianisa Supiani dengan NIM 11920600053 dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati. Saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi lipid. Apa sih yang dimaksud dengan lipid? Lipid adalah nama suatu golongan senyawa organik yang meliputi sejumlah senyawa yang terdapat di alam. Nah, semuanya dapat larut dalam pelarut-pelarut organik, tetapi sukar larut atau tidak larut dalam air. Suatu lipid juga didefinisikan sebagai ester atau asam lemak. Nah, biasanya zat tersebut ini tadi ya disebutkan bahwa tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut lemak. Nah, pelarut lemak adalah ester, kloroflom, benzena, karbon tetraklorida, silena, alkohol panas, dan aseton panas. Selanjutnya mengenai fungsi lipid. Fungsi lipid menurut Sundoro tahun 1997 yang pertama yaitu penyimpan energi dan transport. Yang kedua yaitu struktur membran, dan yang ketiga yaitu kulit pelindung atau komponen dinding sel. Yang keempat yaitu penyampai kimia. Nah, selain itu ada juga beberapa referensi peran lipid dalam sistem makhluk hidup. Itu diantaranya yang disebutkan oleh Abdul Hamid A tahun 2005. Yang pertama yaitu komponen struktur membran. Jadi lipid itu berfungsi sebagai komponen struktur membran. Nah, semua membran sel termasuk mielin mengandung lapisan lipid ganda. Nah, fungsi membran diantaranya adalah sebagai barrier permeable. Yang kedua yaitu lapisan pelindung pada beberapa jasad. Nah, fungsi membran yang sebagian besar mengandung lipid seperti barrier permeable ini untuk mencegah infeksi dan kehilangan atau penambahan air yang berlebihan. Nah, yang ketiga yaitu ada bentuk energi cadangan, jadi sebagai energi cadangan. Nah, fungsi utama yaitu ada di triacylglycerol yang ditemukan dalam jaringan adiposa. Nah, yang keempat itu sebagai kofaktor atau prekursor enzim. Nah, untuk aktivitas enzim seperti fosfolipid dalam darah, koenzim A, dan sebagainya. Nah, yang kelima itu adalah hormon dan vitamin. Sepertinya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini yaitu asam arakidonat adalah prekursor untuk biosintesis prostaglandin. Nah, seperti ada hormon steroid dan lain-lain. Yang keenam itu ada insulasi barier untuk menghindari panas atau tekanan listrik. Nah, lipid menurut International Congress of Pure and Applied Chemistry adalah kelompok senyawa kimia yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik seperti ether, CHCl3, benzen, alkohol atau aseton panas, silen, dan lain-lain, serta dapat diekspresi dari sel hewan atau sel tumbuhan dengan pelarut tersebut. Yang kedua itu secara kimia, penyusun utama adalah asam lemak. Dalam 100 gram lipid terdapat 95% asam lemak, banyak sekali. 3. Lipid mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia, seperti asam lemak esensial, EFA. Contohnya asam linoleat. Dari asam linoleat dapat dibuat asam linoleat dan asam arakidonat. Nah, kita bisa lihat ya di samping ini merupakan struktur sebagian lipid umum. Jadi struktur secara umumnya. Di anggota atasnya merupakan asam oleat dan kolesterol. Nah, struktur anggota tengah merupakan trigliserida yang terdiri dari rantai oleoil, stearoil, dan palmitoil yang melekat pada kerangka gliserol. Nah, anggota yang di bawah ini merupakan fosfolipid yang umum seperti fosfatidilkolina. Selanjutnya itu pengklasifikasian lemak atau lipid. Pada dasarnya cukup banyak ya. Dan berikut ini adalah pembagiannya. Yang pertama, menurut Bloor, lipid dapat diklasifikasikan itu sebagai berikut. Yang pertama ada lipid sederhana, yaitu yang terdiri dari
lemak netral seperti monogliserida, digliserida, trigliserida. Nah, yang kedua ada ester asam lemak dengan alkohol berat molekul tinggi. Nah, yang selanjutnya ada lipid majemuk atau kompleks seperti fosfolipid, glikolipid, asam lemak, dan kolesterol. Yang kedua, klasifikasi lipid berdasarkan asalnya. Yang pertama ada lemak nabati, lemak hewani. Nah, yang ketiga itu ada klasifikasi lemak berdasarkan ikatannya. Yang pertama ada minyak, ada lemak. Nah, selanjutnya yang terakhir, klasifikasi lipid berdasarkan kelas dan kelas dari lemak. Yang pertama itu ada lipid fungsi primer, contohnya asam lemak, B. gliserida, C. fosfogliserida, D. sphingolipid, dan E. sterol. Nah, contoh lipid kompleks yaitu fosfolipid. Nah, fosfolipid adalah lipid yang mengandung gugus ester fosfat. Fosfolipid merupakan komponen lipid terbesar kedua setelah trigliserida lemak dan minyak pada tubuh hewan. Fosfolipid berbentuk lemak padat yang berwarna kuning dan sifatnya larut dalam pelarut lemak atau pelarut organik. Nah, selain pelarut organik selain aseton ya. Nah, fosfolipid merupakan komponen pembentuk struktur dinding sel yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan. Nah, fosfolipid ini merupakan senyawa yang menyusun struktur lipid bilayer pada membran sel yang berperan dalam mengatur sistem transport dari ke atau keluar sel. Saat ini telah banyak hasil riset yang menunjukkan fungsi lain dari fosfolipid, yaitu sebagai pengatur proses biologis dalam tubuh, seperti koneksi sistem saraf dan beberapa penyakit terkait kerja saraf. Meskipun fosfolipid bukan termasuk senyawa esensial, namun keberadaannya dalam makanan itu memiliki dampak yang sangat positif. Antara lain yaitu mencegah penyakit liver atau hati, pengontrol kadar kolesterol, perkembangan sistem otak, dan saraf. Glikolipid ialah molekul-molekul lipid yang mengandung karbohidrat. Biasanya mengandung seperti galaktosa atau glukosa. Akan tetapi, istilah glikolipid biasanya itu dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula, tetapi tidak mengandung fosfor. Selanjutnya, yang ketiga ada asam lemak. Asam lemak adalah bagian dari molekul lemak. Ini dapat berfungsi sebagai zat penyusun lemak tubuh atau dapat juga digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Yang keempat ada kolesterol. Kolesterol adalah jenis lemak yang paling dikenal oleh masyarakat. Nah, kolesterol merupakan komponen utama pada struktur selaput sel dan merupakan komponen utama sel otak dan saraf. Nah, kolesterol ini merupakan bahan perantara untuk pembentukan sejumlah komponen penting seperti vitamin D. Nah, vitamin D untuk membentuk dan mempertahankan tulang yang sehat. Ada hormon seks, contohnya estrogen dan testosteron, dan asam empedu yang fungsinya sebagai dalam pencernaan dan penyerapan lemak. Yang pertama ada di mulut dan lambung. Nah, di mulut dan lambung belum terjadi proses pencernaan lemak yang signifikan. Namun, enzim lipase lingual yang dihasilkan pada kelenjar ludah bawah lidah memasuki lambung menjadi enzim lipase lambung. Nah, yang memiliki fungsi meminimalkan ukuran lemak. Dalam esofagus, lemak pun hanya selintas melewati saja. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada di usus halus. Pencernaan lemak yang utama terjadi di sini, di usus halus. Proses pencernaan tentunya selalu melibatkan air. Seperti yang diketahui secara umum bahwa lemak sukar bercampur dengan air. Maka dari itu perlu proses emulsifikasi lemak terlebih dahulu agar selanjutnya lemak dapat dicerna dan diabsorpsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.